Sabtu Taubah dimanapun Anda berada. Salam Estanyol dari Magelang, saya Abdullah Al-Kafi. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan mengupas tentang dakwah Gus Idam yang ada di dalam buku ini. Mengenal lebih dekat Gus Idam, mubalek muda yang humanis, Pancasilais dan fenomenal. Di dalam buku halaman 74 saya akan membacakan pemirsa untuk Anda sama Sabtu Taubah dimanapun berada. Jadi ini adalah satu kisah di mana Gus Idam pada saat pengajian itu bertemu dengan seorang bapak dan seorang anak. Bagaimana ceritanya? Saya bacakan ya. Anda pemirsa mendengarkan boleh. Ya, mungkin nanti ada hal-hal yang menarik dari apa yang saya tulis di sini. Di depan ribuan jamaah pengajian rutin mingguan malam Selasa, Gus Idam mengundang 3 orang jamaah untuk diajak berbincang di atas panggung. 2 orang laki-laki dan seorang perempuan. Mereka adalah satu keluarga terdiri dari suami, istri, dan seorang anak. Ini kemudian terjadi dialog antara Gus Idam dengan ketiganya. Kata Gus Idam, "Jenengmu sapa Mas?" "Sampean?" Tanya Gus Idam. "Kulo Hari," jawab remaja di depannya sambil memegang mic. Hari merupakan salah seorang jamaah yang sudah hampir 1 tahun mengikuti pengajian rutin di Majelis Sabilut Taubah. Bersama ayah dan ibunya naik sepeda motor bertiga. Ayahnya yang bernama Pak Sobirin mempunyai kelainan pada matanya yang tidak bisa melihat sejak kecil. "Jadi awakmu gandeng bapakmu karo ibumu?" tanya Gus Idam kepada remaja yang bernama Hari tersebut. "Nggih Gus," jawabnya Hari. "Muga-muga awakmu iso gandeng bapakmu karo ibumu ning swargane Gusti Allah," kata Gus Idam. Mendoakan keluarga tersebut dengan kedua mata Gus Idam berkaca-kaca dan suara terbata-bata. "Motormu opo?" tanya Gus Idam lagi kepada Hari. "RC Gus," jawab Hari. RC adalah sebuah merek motor 2 tak yang dibuat sekitar tahun 1980-an. Motor tua lah. Kemudian Gus Idam kaget. "RC?" kata Gus Idam. Tanya Gus Idam menegaskan jawaban remaja tersebut. Seolah Gus Idam tidak percaya bagaimana sepeda motor tua yang dinaiki 3 orang sekaligus dalam waktu 1 tahun. Jadi naik motor bertiga, boncengan bertiga selama 1 tahun mengikuti pengajian di tempat Gus Idam dengan motor tahun 1980-an, motor tua lah. Peristiwa tersebut penulis kutip, saya kutip dari sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube. Setelah pertemuan tersebut pada kesempatan lain Gus Idam mendatangi keluarga Hari. Ini lain waktu setelah pengajian itu Gus Idam datang ke rumah Hari. Dalam sebuah video yang diunggah melalui channel YouTube, salah satu channel YouTube, Gus Idam tampak naik sepeda motor Herek, sebutan sepeda motor tua, warna merah, bersama beberapa orang santrinya menuju ke rumah Hari. Sepeda motor yang dinaiki tersebut tidak lain adalah miliknya Hari. Jadi sepeda motor miliknya Hari dinaiki Gus Idam dari rumah Gus Idam menuju ke rumahnya Hari. Hari diundang khusus ke kediaman Gus Idam bersama kedua orang tuanya. Sebelum akhirnya Gus Idam berkunjung ke rumah keluarga Hari. Sesampainya di rumah Hari, Gus Idam menyerahkan sebuah sepeda motor Matic baru warna merah kepada Hari. Dalam tayangan video tersebut tampak Gus Idam sempat meneteskan air mata saat Hari dan kedua orang tuanya menaiki sepeda motor baru pemberian dari Gus Idam. Masya Allah. Di dalam buku ini, di halaman 74, saya menulis dengan judul "Sosok Pribadi Penuh Empati". Ini bagaimana Gus Idam setelah mendengar
salah satu cerita dari jamaah ketika mengaji, yaitu keluarga Hari dengan kedua orang tuanya yang rela mengaji dengan ikhlas, padahal setelah kemudian tahu kondisinya, Masya Allah Gus Idam kemudian muncul empatinya. Bagaimana yang sehari-hari mereka bertiga hanya katakanlah bekerja, mencari rumput, ya, kemudian tapi dengan keikhlasan rutin mengikuti pengajian di tempatnya Gus Idam. Empati itulah yang muncul. Bagaimana sosok Gus Idam itu adalah sosok pribadi yang mempunyai kekuatan empati ketika mendengar, melihat, dan mengetahui kondisi jamaahnya yang dirasa perlu mendapatkan bantuan. Bukan hanya soal keluarga yang tidak mampu, tapi di dalam keterbatasan tersebut jamaah-jamaahnya itu rela dengan ikhlas datang mengikuti pengajian, rutin meluangkan waktu. Itulah salah satu yang perlu kita ambil hikmah dari sosok Gus Idam sebagai seorang dai, motivator, sekaligus orang yang penuh empati. Demikian, kita ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Saya Abdul Al-Kafi, salam Estengel dari Magelang.